Satya Negara Indonesia University is a private university established in 1989. Our main address is at Arteri Pondok Indah Street, number 11, Kebayoran Lama, South Jakarta. Satya Negara Indonesia University is a private university operating under the auspices of Abdi Karya Foundation, specifically in the field of education. In addition, Darsyadika Hospital, which provides healthcare services. Satya Negara Indonesia University currently has a new vision to become a leading university with an entrepreneurial character founded on originality and patriotism. We also have a mission to provide an authentic, patriotic, and entrepreneurial-minded learning process, producing original and impactful research, undertaking community service to create meaningful and sustainable change, building an ecosystem that empowers the people of Satya Negara Indonesia University to think with an open mind, creatively, and with an authentic personality, executing measurable and adaptive governance towards global competition. Driven by our strong commitment to higher education, we are expanding our presence in web job with the establishment of campus. With more than 30 years of experience, produced the best graduates, and now serving the Indonesian government. We are a door to opportunities for those who pursue higher education. Indonesia University offers diverse faculty, economics, with programs in management and accounting. Faculty of Social and Political Sciences, with programs in Communication Studies, International Relations, and Law. Faculty of Engineering, with programs in Environmental Engineering, Information Systems, and Informatics Engineering. And lastly, we have Faculty of Fisheries, with a program in Fisheries Resource Utilization. More than just a university, Satya Negara Indonesia is a foundation for your future, helping you unlock your highest potential. It's not simply a place to learn, but a place for every individual to find their path and become the best version of themselves. Masa depan tidak pasti. Bagaimana kita, generasi muda, mempersiapkan diri? Bukan cuma ilmu, tapi inovasi, kolaborasi, dan adaptasi.
Kami sangat percaya bahwa setiap individu menyimpan potensi unik yang luar biasa, bakat dan kemampuan yang menunggu untuk digali dan diasah sepenuhnya. Disinilah, melalui program dan dukungan kami, peran krusial kami dimulai untuk membantu mereka mencapai puncak potensi diri. Dari puncak potensi diri inilah, mereka tidak hanya mampu untuk bersaing, tetapi juga berinovasi dan berkontribusi secara signifikan dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat dan dunia kerja. Tidak lepas dari itu, kesehatan mental adalah perihal yang sangat penting dalam proses kita menjadi versi terbaik diri. Mens sana in corpore sano. Dalam raga yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kami berfokus pada pemberian kesempatan yang luas bagi individu untuk menjelajahi dunia melalui kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, membina kebahagiaan dan kekuatan batin mereka, menumbuhkan empati dan pemahaman yang lebih dalam. Ini perjalanan panjang yang penuh dedikasi dan ketekunan, sebuah fase di mana setiap usaha terbayar lunas. Di titik ini, keterampilan tak lagi terbatas oleh sekat-sekat lama. Pandangan terbuka luas melampaui batas cakrawala yang pernah terbayangkan, dan karakter terbentuk menjadi kokoh, tak tergoyahkan oleh badai apapun. Apa yang diraih saat ini bukan hanya sekadar mimpi yang terwujud, melainkan awal yang sesungguhnya dari sebuah perubahan baru dan transformatif yang akan dengan bangga membuka pintu menuju versi terbaik diri. Bersama Universitas Satya Negara Indonesia, wujudkan versi terbaik diri Anda. Satya Negara Indonesia University is a private university established in 1989. Our main address is at Arteri Pondok Street, number 11, Kebayoran Lama, South Jakarta. Satya Negara Indonesia University is a private university operating under the auspices of Abdi Karya Foundation, specifically in the field of education. In addition, Darsyadika Hospital, which provides healthcare services. Satya Negara Indonesia University currently has a new vision to become a leading university with an entrepreneurial character founded on originality and patriotism. We also have a mission to provide an authentic, patriotic, and entrepreneurial-minded learning process, producing original and impactful research. Undertaking community service empowers Satya Negara Indonesia University to think with an open mind, creatively, and with an authentic personality. Executing measurable and adaptive governance towards global competition. Driven by our strong commitment to higher education, we are expanding our presence in West of Campus B. With more than 30 years of experience, we have produced some of the best graduates, and many of them are now serving in the Indonesian government. We are opening the door to opportunities for those of you who want to pursue higher education. Satya Negara Indonesia University offers universities, Faculty of Economics and Business with programs in Management and Accounting, Faculty of Social and Political Sciences with programs in Communication Studies, International Relations, and Law, Faculty of Engineering with programs in Environmental Engineering, Information Systems, and Informatics Engineering,
And lastly, we have Faculty of Fisheries with a program in fisheries resource utilization. More than just a university, Satya Negara Indonesia is a foundation for your future, helping you unlock your highest potential. It's not simply a place to learn, but a place for every individual to find their path and become the best version of themselves. Satya Negara Indonesia University is a private university established in 1989. Our main address is in the field. In addition, Darsyadika Hospital, which provides healthcare services. Satya Negara Indonesia University currently has a new vision to become a leading university with an entrepreneurial character founded on originality and patriotism. We also have a mission to provide an authentic, patriotic, and entrepreneurial-minded learning process, producing original and impactful research. Undertaking community service to create meaningful and sustainable change, building an ecosystem that empowers the people of Satya Negara Indonesia University to think with an open mind, creatively, and with an authentic personality. Executing measurable and adaptive governance towards global competition. Driven by our strong commitment to higher education, we are expanding our presence in West Java with the establishment of Campus B. With more than 30 years of experience, we have produced some of the best graduates, and many of them are now serving in the Indonesian government. We are opening the door to opportunities for those of you who want to pursue higher education. Satya Negara Indonesia University offers 5 diverse faculties: Faculty of Economics and Business with programs in Management and Accounting, Faculty of Social and Political Sciences with programs in Communication Studies, International Relations, and Law, Faculty of Engineering with programs in Environmental Engineering, Information Systems, and Informatics Engineering. And lastly, we have Faculty of Fisheries with a program in fisheries resource utilization. More than just a university, Satya Negara Indonesia is a foundation for your future, helping you unlock your highest potential. It's not simply a place to learn, but a place for every individual to find their path and become the best version of themselves. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Universitas Satya Negara Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada hari ini kita akan mengadakan seminar tentang Unlocking Global Opportunities, Tips and Tricks on How to Get Scholarship in France. Jadi pada hari ini materinya nggak berat-berat.
kita cuman akan berbicara, mendiskusikan, belajar tentang kebudayaan Prancis, dan jika nanti teman-teman ada yang kepengen untuk melanjutkan kuliah di Prancis itu seperti apa sih caranya gitu. Hari ini kita khusus mendatangkan Mas Gema untuk berbagi sharing informasi tentang itu. Ada yang mukanya saya kenal, ini baru kemarin kita bertemu teman-teman dari SMK Yadika 4. Terima kasih sudah bergabung kembali ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar acara ini lancar dan tidak ada kendala sampai akhir acara nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik buat Pak Fahlesa. Silahkan Pak. Ya, makasih Mbak Ayu, juga Kak Tabita yang sudah mengorganisasi ini dengan luar biasa, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Gema dari IFI, Institut Francais Indonesia yang telah berkenan hadir. Yang saya banggakan semuanya adik-adik SMA berapa? SMA 4, SMK 4 Yadika ya, sama juga SMA Yadika 1. Oke, semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom. Semangat ya, mudah-mudahan ya tetap ya siang ini ya. Karena pada siang ini Dubes Ngopi Series Visip ya kali ini menghadirkan spesial nih ya. Kalau sebelum-sebelumnya kemarin kita sudah jalan-jalan sebelum ke Perancis, ke Belanda terakhir. Ada yang ikut waktu Belanda kemarin Dubes Ngopi Series, Pak Dubes Belanda. Nah jadi kita Dubes Ngopi Series ini rutin ya teman-teman ya. Stay tune aja di IG-nya Visip dan juga HI. Kita akan bergantian ya jalan-jalan ke luar negeri. Ada juga sebelum Belanda ada Chile, ada juga Rusia datang ke sini. Nah sekarang kita jalan-jalan ke Perancis. Nah saya mau tanya, kalau kita bicara tentang Perancis, apa sih yang ada di benak teman-teman? Adik-adik? Menara Pisa. Halo. Menara Eiffel ya? Ya oke, selain Menara Eiffel. Roti, apa namanya rotinya? Croissant. Saya nggak tahu nyebutnya gimana sih Pak. Yang betul apa Pak? Croissant. Nah, croissant betul. Ya. Oke, yang suka sepak bola. Klub sepak bola apa sih yang identik dengan Perancis? PSG, oke good. Sudah lumayan lah Pak Gema ya. Nah, sudah lumayan lah ya asosiasi dengan Perancis ya. Nah, jangan lewatkan ya pada Dubes Ngopi Series kali ini karena Pak Gema Akbar dari IFI akan menambah banyak wawasan tentang Perancis nih teman-teman. Termasuk juga beasiswa, kesempatan beasiswa. Ada yang mau nggak nih kuliah di Perancis besok dapat beasiswa? Atau bahkan pertukaran pelajar SMA. Pak Gema ini dulu pertukaran pelajar ketika SMA. Beliau ketika SMA di Batam dapat pertukaran pelajar setahun di Perancis dengan beasiswa full. Mau nggak? Mau nggak? Nah kalau mau jangan lewatin nih ya. Nanti aktif bertanya ke Pak Gema kira-kira apa sih tips dan triknya untuk bisa dapat beasiswa. Gitu ya. Nah untuk teman-teman mahasiswa juga yang hadir di sini, yuk kira-kira bisa dieksplor lebih jauh budaya Perancis, kira-kira apa sih yang bisa menjadi kebanggaan dan nilai lebih dari budaya tradisi Perancis yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk menambah semangat ya generasi pemuda kita, mahasiswa-mahasiswa kita. Baik, tanpa berlama-lama sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadiran teman-teman semua, adik-adik semua, Pak Gema sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan berlanjut ya Pak Gema kerjasamanya. Kecil demi kecil kita nyicil Pak Gema dulu, besok kita undang diplomat home staff ya dari Kedutaan Besar Prancis sampai ada PKS mudah-mudahan Pak. Dari saya sekian, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, mari kita undang, kalau saya sih manggilnya Mas Gema Akbar Pratama, Deputy Attaché for University Corporation, Institute Franchise Indonesia in Jakarta. Mari Mas.
boleh Pak. Kan souvenir. Boleh. Oh iya. Gak apa-apa ya Mas Gema, kita kita sambi dulu karena Pak Dekan. Mana-mana Pak Gema. Iya dong. Bu Ayu gantian Bu Ayu. Ayo Bu. Kalau satu lagi ada yang ini ya, lebih baik ya. Bagus Mas. Saya bikin kayak ini banget. Datang lagi ya. Harus menghadirkan home staff besok ini. Oke. Diri dulu ya teman-teman. Oh iya ya, dengan pakai ada yang di sebelah sini, Mas Doni. Ayo sini. Ya bebas. Oke, makasih. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan sudah membuka acara dan menyambut tamu kita pada siang hari ini. Oke, Mas Gema, tanpa berlama-lama, silahkan nih kalau ada yang mau disampaikan ke teman-teman dan adik-adik terkait kebudayaan, pusat kebudayaan Perancis. Monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari Universitas Satya Negara Indonesia, Pak Dekan, Bu Ayu dan juga Pak Doni dari Prodi HI ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan di siang hari ini. Saya mewakili Institut France Indonesia, bagian dari French Embassy, bagian dari Kedutaan Besar Perancis, yang mana memang fokus kita adalah untuk kerjasama di bidang kebudayaan, untuk pelatihan bahasa Perancis, kerjasama pendidikan, kerjasama riset, dan juga kerjasama lingkungan. Teman-teman ada yang udah pernah ke IFI sebelumnya atau baru tahu IFI hari ini? Siapa yang baru tahu IFI hari ini? Institut Perancis Indonesia IFI. Oke, ya jadi buat teman-teman yang baru tahu hari ini, IFI itu adalah Institut France Indonesia, bagian dari French Embassy. Jadi kita itu open for public teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau discover komik-komik Perancis, mau main ke perpustakaan kita ada PS, ada Nintendo, ada board games Perancis itu. Nanti bisa mengenal banyak tentang Perancis lewat situ. Kita juga ada film-film Perancis yang kita putar di IFI. Jadi biasanya kalau teman-teman pengen nonton film Perancis di IFI boleh banget. Subtitlenya kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Jadi nggak perlu khawatir kalau nggak ngerti nggak apa-apa karena kita pasti nyediain subtitlenya juga. Dan nanti kita di hari Jumat ini kebetulan ada opening festival film Perancis. Ini selama 10 hari
selama 10 hari dari 21 November sampai 2 Desember. Itu selama 10 hari ada film-film Prancis yang kita putar di IFI. Lokasinya itu sebenarnya di sebelah Sarinah. Kalau Sarinah tahu ya? Nah, patokannya Sarinah aja, di sebelah Sarinah itu ada Institut Prancis. Jadi naik MRT oke, naik TJ oke, naik KRL juga nggak jauh. Nah, kebetulan untuk sesi hari ini saya lebih banyak bakal berfokus tentang scholarships gitu ya, beasiswa. Karena ini bagian dari informasi yang kita tuh jarang dengar. Saya juga dulu mungkin waktu SMA, waktu kuliah juga sebenarnya nggak terlalu banyak dengar ya tentang beasiswa ke Perancis. Atau bahkan kuliah ke Perancis tuh kadang belum terpikir gitu. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Dekan, biasanya orang-orang Indonesia tuh taunya tuh lewat Menara Eiffel. Terus tadi ada juga yang pronunciation-nya bagus ya, croissant ya bilangnya. Jadi atau kalau R-nya R Perancis tuh jadinya croissant. R-nya dari sini, croissant. Ya, kayak kol-kol, betul. Jadi croissant gitu ya. Terus ibu kotanya Perancis, apa ibu kota Perancis? Paris. Orang Perancis itu kalau baca Paris bilangnya Paris. S-nya silent, Paris gitu ya. Dan tapi balik lagi, orang Indonesia itu jarang yang terpikir kuliah ke Perancis. Kalau dibilang jauh, orang Indonesia banyak yang kuliah ke US, lebih jauh lagi sebenarnya. Kalau dibilang mahal, dia tidak semahal US dan Australia dan Inggris dari segi biaya kuliah ataupun biaya hidup. Jadi Perancis ini tuh orang nggak ke Perancis memang karena nggak tahu aja sebenarnya. Bukan karena jauh, bukan karena mahal. Nanti teman-teman bakal lihat apalagi dengan beasiswa sebenarnya ada banyak sekali beasiswa yang bisa dimanfaatkan. Sebelum ke sini teman-teman yang SMA, SMK boleh angkat tangan siapa aja? Oke, yang mahasiswa, yang lagi kuliah. Oke, yang belakang-belakang. Oke, sekarang kita bakal lihat tentang study in France. Ini saya boleh izin berdiri nggak ya? Boleh. Next. Nah, sebenarnya kalau kuliah ke Prancis, teman-teman, yang pertama harus diketahui adalah yang harus kenal dulu itu dengan kampus France Indonesia. Tadi teman-teman udah tahu IFI. Kalau IFI itu pusat bahasa dan budayanya. Jadi kita kalau pengen belajar bahasa, kita pengen main board game Prancis, mau main PS yang kasetnya itu kaset-kaset dari Prancis, itu bisa ke IFI. Tapi kalau kampus France Indonesia ini adalah bagian dari kedutaan juga yang fungsinya adalah pendampingan studi ke Prancis. Mungkin teman-teman tahu kayak agen-agen swasta yang biasanya mendampingi orang-orang kuliah ke luar negeri. Nah kita bedanya kita agen pemerintahnya langsung. Jadi teman-teman kalau mau kuliah ke Prancis konsultasi dengan kita itu gratis. Jadi kita pendampingannya memang di bawah kedutaan. Kalau mau kuliah ke Prancis kita dampingi mulai dari nyari jurusan sampai nanti ngurus visa ke Prancis. Itu kita dampingi dari awal sampai selesai. Gitu ya. Jadi kampus France Indonesia ini adalah tempatnya bagi teman-teman yang mau konsultasi kuliah ke Prancis. Kita ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Medan. Kita di 5 kota. Jadi di 5 kota itu kalau di sini ya cukup yang di Jakarta aja. Dan kita benar-benar bakal dampingin teman-teman gimana caranya bisa keterima di kampus Perancis, bisa berangkat ke Perancis. Next. Nah sekarang kenapa Perancis? Next. Teman-teman mungkin familiar dengan istilah Nobel Prize. Ini adalah penghargaan yang diberikan untuk orang-orang yang punya kontribusi besar untuk dunia secara ilmu pengetahuan gitu ya. Ada yang tahu nggak Indonesia berapa Nobel Prize di Indonesia? Kita pernah dapat berapa kali sih Nobel Prize? Jawabannya adalah 0. Kita belum pernah dapat Nobel Prize sampai hari ini. Prancis itu hampir tiap tahun dapat Nobel Prize. Saya bilang hampir tiap tahun karena kadang tuh mereka dapat, ntar tahun depannya enggak, tapi ntar tahun depannya dapat lagi. Ini kalau teman-teman lihat di sini, 2023 ini yang slide-nya belum kita update yang versi yang paling baru untuk page yang ini. 2023 mereka dapat di bidang fisika. 2024 Prancis nggak dapat. Tapi 2025 dapat lagi di bidang fisika dan di bidang ekonomi.
Gitu. Jadi Prancis itu hampir tiap tahun dapat Nobel Prize. Jadi ini menunjukkan bahwa individu-individunya itu punya kontribusi besar untuk inovasi dan juga untuk riset di dunia. Next. Kalau kampusnya kita di Indonesia biasanya suka melihat ranking-ranking gitu ya, meskipun sebenarnya Prancis mereka nggak terlalu senang teman-teman dengan sistem ranking ini. Karena sistem ranking ini lebih cocok buat kampus-kampus dari negara-negara berbahasa Inggris. Kayak Inggris, US, Australia itu pasti rankingnya bagus-bagus di QS dan segala macam. Tapi kalau kampus Prancis tuh ranking-rankingnya oke juga, cuma tidak terlalu, mereka they deserve better gitu loh. Mereka harusnya tuh rankingnya lebih bagus lagi dari itu. Cuma ranking-ranking internasional ini terlalu berfokus dengan sistem pendidikannya negara-negara berbahasa Inggris. Terlepas dari itu pun sebenarnya kita bisa lihat ya Prancis itu ada yang masuk ke dalam top 50 dunia, top 100 dunia gitu ya. Bahkan teman-teman mungkin yang SMA ada yang tertarik dengan manajemen bisnis misalnya. 6 dari 10 bisnis school dunia, 6-nya itu dari Prancis. Jadi bayangin aja nih ranking business schools dari berbagai negara, 10 teratas 6-nya dari Prancis. Gitu ya. Jadi Prancis itu mereka sangat advance di situ. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang orang Indonesia tuh biasanya kepikiran Prancis buat jalan-jalan. Bener ya? Tadi misalnya mungkin orang kalau ke Prancis bayangannya pakai baju yang fashionable, jalan di kota Paris sambil makan croissant gitu kan. Jadi sebenarnya di luar Indonesia orang-orang ke Prancis tuh banyak yang kuliah ke sana. Kuliah ke Prancis gitu loh. Jadi ke Prancis memang buat jalan-jalan oke, tapi orang tuh banyak yang ke Prancis buat kuliah. Di dunia internasional Prancis itu nomor 5 teman-teman. Mahasiswa internasional studentsnya itu banyak sekali dan mereka berada di posisi 5 dunia gitu ya. Next. Kenapa biasanya orang-orang ke Prancis? Karena teman-teman kalau di Prancis itu profesor-profesornya, dosen-dosennya itu oke banget. Memang mereka dari laboratorium riset yang dunia, kelas dunia. Terus teman-teman yang S1 misalnya nanti teman-teman yang SMA mau S1 di Prancis itu wajib magang. Kita sebenarnya udah mulai nerapin juga di Indonesia untuk magang gitu ya. Tapi kalau di Prancis itu udah skema yang udah dari dulu mereka terapkan. Dan magangnya itu berbayar, jadi teman-teman justru dibayar waktu magang dan perusahaan-perusahaannya juga perusahaan-perusahaan dunia gitu. Next. Nah ini tentang bahasa. Ada nggak sih yang pernah belajar bahasa Prancis? Coba angkat tangan. Saya nggak bakal ngetes kok teman-teman bisanya sejauh apa. Cuma ada nggak sih yang pernah iseng-iseng belajar bahasa Prancis? Itu ada tuh tadi 1 orang, 2. Sebelah sini ada nggak yang pernah belajar bahasa Prancis? Gitu ya, jarang ya. Yang mana sebenarnya untuk sekarang teman-teman, kuliah di Prancis itu udah nggak kayak 5 atau 10 tahun yang lalu kali ya. Kalau dulu mungkin memang harus bisa bahasa Prancis, baru teman-teman bisa kuliah. Kalau sekarang itu banyak banget program berbahasa Inggris. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada sekitar 700 program studi dari S1 sampai S3 itu yang berbahasa Inggris, gitu ya. Next. Tadi Pak Dekan memang sempat bilang bahwa saya kebetulan pernah tinggal di Prancis tahun waktu SMA. Dan orang Prancis itu memang bahasa Inggrisnya nggak terlalu ini ya teman-teman, bahasa Inggris mereka nggak terlalu bagus gitu. Jadi mereka lebih sering pakai bahasa mereka sendiri. Dan waktu saya di Prancis dulu, kalau saya waktu itu konteksnya SMA, tinggal dengan local family, jadi kayak anak angkatnya keluarga orang gitu. Dan saya lebih banyak experience-nya itu dalam konteks sebagai anak SMA pada saat itu. Nah kalau misalnya teman-teman ke Prancis dalam konteks kuliah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah biaya kuliah di Prancis. Yang mana yang biru itu adalah yang ditanggung sama negaranya. Jadi biaya kuliah teman-teman kalau kuliah di Prancis itu 70% ditanggung sama negaranya. Kita sebagai international students bayarnya sisanya yang berapa persen berarti? Kalau 70% ditanggung negara sisanya 30% baru yang kita bayar sendiri. Untuk S1 apapun jurusannya
selama di kampus-kampus negeri Prancis itu tuition fee-nya atau biaya kuliahnya adalah sekitar 55 juta per tahun. Gitu ya. Teman-teman silakan cek di negara maju yang lain. Prancis itu pada dasarnya sangat affordable untuk sebuah negara maju. Ini kalau kita lihat, kalau ini semuanya kita yang nanggung sendiri, kuliah di Prancis itu bisa 200 juta, 300 juta. Tapi karena 70%-nya ditanggung negara, akhirnya kita bayar sekitar 55 juta per tahun di kampus manapun asal dia kampus negeri. Gitu ya. Karena kalau yang swasta ntar beda-beda lagi tergantung kampusnya. Teman-teman yang lagi S1 misalnya mau S2 nanti ke Prancis, kalau dengan dana sendiri S2 di Prancis itu biaya kuliahnya sekitar, kalau rate sekarang mungkin sekitar 73 juta per tahun. Per tahun, bukan per semester. Yang lebih mencengangkannya lagi yang S3. Teman-teman bisa lihat di situ S3 berapa biaya kuliahnya? 6 juta 800 per tahun. Ini lebih murah lagi, kenapa? Karena pemerintah Prancis itu sangat mensupport orang-orang yang mau jadi peneliti, yang mau jadi dosen, yang mau jadi researcher. Prancis itu saking murahnya, mereka benar kayak, oh udah sini kalian ke Prancis, kita danai risetnya, biaya kuliah yang perlu kalian bayar cuma 7 juta per tahun. Dan nanti selama kuliah S3 pun itu pun didanai lagi. Jadi semurah itu kalau S3 di Prancis. Next. Nah sekarang kita bahas tentang yang beasiswa. Mungkin kalau teman-teman yang SMA sebenarnya itu nggak ada beasiswa yang specifically ke Prancis gitu ya. Jadi biasanya ada beasiswa yang bisa teman-teman manfaatkan dan salah satu destinasinya adalah Prancis. Itu dari Dikti itu ada beasiswa namanya beasiswa Garuda. Teman-teman yang SMA boleh tahu dong kelas berapa? Kelas 12, semuanya kelas 12. Ada yang kelas 11 nggak? Oke, beberapa ada yang kelas 11 juga, oke. Nah, dari Dikti itu ada namanya beasiswa Garuda. Beasiswa Garuda ini sebelumnya namanya Beasiswa Indonesia Maju, BIM dulu bilangnya. Di tahun 2023 itu ada satu orang dari Jakarta, satu dari Bali, dan satu dari Medan. Itu S1 ke Prancis full scholarship dengan beasiswa Garuda. Jadi nanti teman-teman nyari infonya di internet gitu ya, di website Dikti, cari tahu tentang beasiswa Garuda. Saya kebetulan lumayan rutin ini dalam 2 bulan terakhir rapat rutin ya dengan tim beasiswa Garuda. Beasiswa Garuda ini nanti ada gelombangnya sendiri buat seluruh SMA. Meskipun memang dia gelombang pertamanya tuh buat anak-anak SMA Garuda Transformasi yang ada 12 di Indonesia. Nanti habis itu dibuka gelombang yang baru buat seluruh SMA se-Indonesia. Dan itu kemarin kita ada yang dari, sama ada satu lagi dari Lab School Cibubur kemarin ada yang sempat kuliah di Paris-Saclay. Itu kampus ranking 13 di dunia. Dia keterima di Paris-Saclay dan beasiswa kuliahnya dibeasiswai oleh beasiswa Garuda. Tapi kalau untuk S1 memang sejauh ini belum banyak ya, karena untuk Prancis itu kebanyakan tuh S2, S3, jadi lebih cocok buat teman-teman yang kuliah. Kalau yang teman-teman yang kuliah nanti kalau mau S2 full scholarship ke Prancis tuh ada banget. Next. Sekarang kita bahas yang pertama, France Excellence Scholarship, itu yang dari kita teman-teman, yang dari IFI, yang ada di Kedutaan Besar Prancis. Next. France Excellence ini memang dia ada S1 dan ada S2, tapi kuotanya lebih besar buat S2. Dia cover semuanya kecuali tuition fee. Jadi biaya hidup, tiket pesawat, visa dan segala macam ditanggung, tapi biaya kuliah tetap bayar sendiri. Karena tadi udah ada subsidi otomatis, jadi teman-teman nggak dapat beasiswa pun semua orang dikasih subsidi. Dan sejak 2 tahun terakhir, meskipun sebenarnya ya teman-teman beasiswanya nggak cover tuition fee. Tapi kalau teman-teman dapat beasiswa ini terus kuliahnya di kampus negeri, itu banyak banget kampus-kampus Perancis yang bilang, kalau kamu penerima France Excellence, biaya kuliahnya kita nolin. Gitu. Jadi dia bukan yang beasiswanya nanggung biaya kuliah, tapi nanti di kampusnya yang punya regulasi itu. Jadi kita udah 2 tahun terakhir ini suka melihat fenomena yang sama seperti itu. Jadi entah dia kuliahnya di Universitas Lille, Marseille,
awalnya kan beasiswanya memang nggak nanggung biaya kuliah, tapi ketika mereka lagi daftar ulang di kampus, terus dilihat dokumennya, oh penerima beasiswa France Excellence, udah kuliahnya digratisin. Gitu. Jadi termasuk dia full scholarship kalau teman-teman kuliahnya di kampus negeri. Kalau kampus swasta bisa pakai beasiswa ini juga, tapi berarti nanti biaya kuliahnya tetap nanggung sendiri. Next. Dia basically untuk semua jurusan atau teman-teman yang punya interest khusus di bidang pertanian, kajian gender, industri kreatif, ilmu kelautan dan ilmu video game atau related to video game itu bisa dapat beasiswa khusus namanya France Excellence Thematic. Prancis itu teman-teman mungkin jarang ya ada yang kayak beasiswa ngasih prioritas buat orang-orang yang kuliahnya video game. Ada nggak sih yang suka main video game? Yang cowok nggak mungkin banget nggak suka main video game, coba. Yang main Mobile Legends siapa? Yang main PUBG? Anda. Jadi kalau kuliah yang berhubungan dengan jurusan-jurusan video games, Perancis tuh salah satu negara yang memprioritaskan bidang itu, gitu ya. Terus kita ada juga beasiswa khusus perempuan yang kuliahnya di bidang sains murni, itu namanya Kartini Science. Gitu ya. Next. Nanti kalau teman-teman kalau yang untuk beasiswa yang ini kontak personnya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tanya lewat email yang ada di situ. Next. Ini bisa skip dulu aja, nanti detailnya kita bisa bahas. Lalu kemudian yang kedua beasiswa EFL. Kalau beasiswa EFL, next. Dia basically sama kayak yang tadi juga, cuma bedanya kalau ini persaingannya dunia. Kalau yang France Excellence yang dari kita, itu kita hanya menyeleksi orang-orang Indonesia. Kalau EFL itu menyeleksinya di level dunia. Gitu. Jadi persaingannya tuh dengan orang-orang dari negara lain juga. Coveragenya sama, jadi cover semuanya kecuali biaya kuliah. Itu pun kalau kuliahnya di kampus negeri digratisin. Di sini yang lebih gede tuh living allowance-nya. Jadi 1.100 buat S2, terus 1.800 buat S3. Next. Nah kalau buat teman-teman yang dari Visipol sebenarnya yang menarik tuh EFL karena dia salah satu bidang prioritasnya adalah hukum dan ilmu politik. Political science di sini termasuk nantinya HI juga termasuk ya karena dia bagian dari political science juga. Jadi kalau EFL itu teman-teman bisa coba banget apalagi kalau baru-baru lulus karena biasanya mereka ngincer yang benar-benar masih muda yang baru lulus. Batasan umurnya bahkan EFL master itu 27. Gitu ya, jadi mereka memang ngincer orang-orang yang baru lulus. Next. Nanti requirements-nya kita bisa bahas lebih detail, cuma intinya EFL itu biasanya pendaftarannya nanti kita yang bantu, tapi dia langsung ke kampusnya, jadi nggak ke kita. Jadi kita bantu dampingin daftar ke kampus, nanti kampusnya yang menyeleksi kandidat dari seluruh dunia. Apakah orang Indonesia dapat? Tiap tahun orang Indonesia ada yang dapat kok beasiswa EFL. Dan salah satu informasi atau pesan yang selalu saya pengen bilang di sesi seperti ini, teman-teman kalau ada informasi beasiswa, itu coba dulu aja. Nggak usah yang mikir, aduh lolos nggak ya? Kayaknya nggak lolos deh, nggak usah, nggak jadi gitu. Kadang daftar beasiswa tuh coba dulu aja karena belum tentu juga orang-orang yang paling rankingnya nomor 1 lomba sana sini menang tuh belum tentu juga, bisa jadi mungkin chance mereka besar. Tapi namanya daftar beasiswa, namanya kita berlomba, berkompetisi, coba dulu aja, do our best, nanti kita lihat hasilnya gimana gitu. Next. Nah ada yang tahu LPDP? Siapa yang tahu LPDP? Atau familiar dengan nama LPDP? Ini yang kuliah nggak beneran nggak ada yang tahu LPDP? Tahu nggak? Tahu ya? Oke. Bercanda ya teman-teman. Nah LPDP ini juga salah satu beasiswa yang orang tuh jarang loh kepikiran LPDP ke Prancis. Orang-orang kita tuh LPDP pasti kalau nggak US, Inggris, Belanda, Australia gitu ya. Belum ada kepikiran bahwa oh LPDP bisa ya ke Prancis juga ternyata gitu. Next. Next. Nah dari berbagai jenis beasiswa LPDP sebenarnya kampus-kampus Prancis itu banyak loh teman-teman yang bisa dipilih. Kalau untuk yang LPDP perguruan tinggi utama dunia atau biasanya kita bilang PTUD itu ada Université PSL.
Ini dia ranking 24 di dunia gitu ya. Makanya dia masuk di kategori top universities worldwide. Kalau LPDP reguler kita ada 19 kampus yang bisa dipilih. Terus kalau yang LPDP PNS itu ada 21 kampus. Next. Nah ini beberapa kampusnya. Biasanya orang kita yang udah agak kenal dengan Perancis biasanya lebih familiar dengan yang si Sorbonne. Sorbonne University itu dia ranking 41 di dunia yang biasanya orang-orang lebih familiar. Tapi sebenarnya di zaman sekarang tuh banyak banget kampus-kampus yang jauh lebih bagus lagi rankingnya daripada Sorbonne. Saya nggak terlalu suka dengan konsep ranking ini juga, saya agak terinfluence sama orang Perancis juga. Karena sebenarnya kampus Perancis itu tanpa adanya ranking, mereka juga sangat diatur, dikontrol sedemikian rupa oleh pemerintahnya. Jadi untuk menjaga kualitas gitu. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk ada ranking-rankingan ini memberi penilaian dengan cara mereka sendiri, terus tiba-tiba Sorbonne rankingnya 40. Terus kemudian Paris Saclay memang oke, dia ranking 12 dunia. Tapi pesan penting yang mau saya sampaikan adalah teman-teman kalau kuliah di Perancis, pilih aja kampus di mana aja. Kualitasnya pasti sama. Dia nggak kayak di Indonesia, kalau di Perancis itu benar-benar misalnya teman-teman kuliahnya ada yang tertarik, yang teman-teman SMA deh, tertarik jurusan apa misalnya kalau kamu? Ngebayangin kuliah yang ini yang pakai hijab. Psikologi gitu ya, misalnya psikologi. Psikologi di Perancis, pilih aja psikologi di mana aja. Masih kualitasnya sama. Gitu, jadi mau kuliahnya di kota Paris, di kota Lyon, Bordeaux dan segala macam, Perancis itu saking meratanya kualitas pendidikan. Benar-benar kita di kampus France itu tinggal nanya ke anaknya tuh bahkan lebih kayak, kamu mau tinggalnya tuh di kota yang gimana? Mau tinggal di kota besar, kota menengah, kota kecil, mau yang banyak orang Indonesianya atau mau orang Indonesianya dikit. Tapi yang penting kita udah tahu dulu nih, kamu mau psikologi, terpilih aja kita bantu cariin kampus-kampusnya, tapi kualitas itu udah pasti sama. Nah tapi kalau kita lihat ranking dunia ya paling yang paling terkenal yang ini ya. Biasanya kalau anak-anak HI, teman-teman yang dari Visipol, ini nih Sciences Po ini. Sciences Po ini dia kampus nomor 3 di dunia berdasarkan QS untuk bidang ilmu politik dan ilmu HI. Ada yang tahu nama Presiden Prancis? Emmanuel Macron. Beliau sempat datang ya kemarin bulan Mei ke Indonesia. Nah Emmanuel Macron itu alumni dari Sciences Po. Dan banyak sekali orang-orang petinggi-petinggi di Prancis, di PBB, di World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Internasional, dan organisasi internasional lainnya yang rata-rata alumni dari Sciences Po. Gitu ya. Next. Nah ini yang kita kolaborasi dengan LPDP. Mungkin teman-teman belum pernah dengar, tapi kita ada LPDP yang kolaborasi dengan IFI. Namanya LPDP France. Next. Ini teman-teman bisa kuliah di Prancis 100% bahasa Inggris dan full beasiswa. Nah itu LPDP France namanya. Next. Ini beberapa contoh jurusannya aja, tapi kita listnya ada 200 teman-teman, jadi nggak bisa kita input semuanya di sini. Tapi misalnya Aerospace Engineering, Water Management, International Business Law, International Hospitality. Ini teman-teman yang SMK jurusannya jurusan apa ya? Perkantoran. Oke, jurusan perkantoran. Nah, biasanya itu kalau saya kadang-kadang tuh ke teman-teman SMK misalnya yang jurusannya kayak tata boga gitu misalnya. Itu biasanya Perancis kan jadi salah satu daya tarik juga gitu ya. Terus teman-teman yang mau belajar caranya manajemen video game, itu kita ada juga jurusannya di Perancis. Next. Ini beberapa contoh kampusnya, bisa di next aja. Jadi mulai dari business schools, kampus negeri, engineering schools, next. Sekolah bisnis, sekolah teknik gitu ya. Next. Dan juga tadi kayak specialized school seperti Sciences Po. Next. Next. Untuk kuliah di Perancis sebenarnya kalau nanti teman-teman ada kepikiran kuliah berbahasa Inggris di Perancis itu biasanya itu IELTS-nya 6,5. Gitu, dia tidak setinggi negara-negara berbahasa Inggris, tapi kalau di Perancis average-nya 6,5.
Kalau yang dokter kita bisa skip dulu aja, cuma intinya ini LPDP France ini kolaborasi terbaru kita dengan LPDP, ada LPDP France Dokter. Ini biasanya buat para dosen nih, biasanya buat dosen, buat guru gitu. Next. Next lagi. Next aja, terus. Nah, kalau teman-teman pengen nih kuliahnya 1 semester di Perancis, 1 semester di Belgia, 1 semester di Itali. Tiap semester ganti negara. Itu ada juga loh beasiswanya. Namanya Erasmus Joint Master Scholarship. Next. Jadi ini beasiswanya memang dari Uni Eropa. Jadi bukan dari negara tapi dari organisasi Uni Eropa. Teman-teman tuh biasanya bisa dapat multiple degree. Jadi ijazahnya dari berbagai kampus gitu ya. Next. Nah ini kita dapat data dari Uni Eropa tahun ini yang penerima beasiswa yang berangkat kemarin bulan September itu Prancis tuh nomor 2 di mana mereka bakal menghabiskan minimal 1 semester mereka di Prancis. Dan awardee beasiswa ini itu mereka seseru itu karena saya pun sebenarnya rada iri ya ngeliat mereka karena mereka tuh bener-bener yang kayak ntar 1 semester di Prancis. Terus pindah 1 semester ke Ceko, 1 semester pindah kemana, dan itu tuh tergantung program studinya sih. Minimal mereka 2 kampus, minimal banget, minimal 2 kampus tuh 2 negara. Jadi kadang-kadang ada yang kuliahnya di 3 negara, di 2 negara, atau maksimal 4 negara. Karena master kan 2 tahun ya, berarti 4 semester. Next. Nanti bisa dicek di katalognya Erasmus itu, cuma untuk ini teman-teman lebih ke S2 ya. Kalau S1 dia, untuk S1 tuh sebenarnya sejauh ini memang Garuda sih yang paling ini. Beasiswa Garuda itu yang belum banyak orang-orang kepikiran bahwa bisa pakai beasiswa Garuda ke Perancis. Dan kita kemarin rapat dengan Dikti, dengan Garuda, itu mereka juga udah menekankan juga ke kita, mereka udah konfirmasi bahwa mereka akan mencoba untuk memberikan kuota lebih besar bagi orang yang mau ke Perancis. Jadi buat teman-teman berdasarkan data itu sekitar bulan Desember. Tapi itu biasanya yang buat SMA Garudanya dulu. Nanti tapi setidaknya teman-teman bisa lihat list kampus-kampus Perancis yang ada di situ dan biasanya udah berbahasa Inggris gitu ya. Next. Sekarang lebih ke tips and tricks. Gimana sih beasiswa itu sebenarnya kita bisa dapetin. Next. Yang pertama, karena Perancis enggak ada tes tertulis, jadi biasanya dokumen yang dilihat itu adalah CV. Kita nggak ada teman-teman yang kayak kalian ngerjain soal 40 soal, 100 soal gitu nggak ada. Mereka pure dokumen. Paling nanti ada wawancara juga, tapi dokumen itu penting. Biasanya nanti CV ala Prancis gitu ya, ala Frances, biasanya formatnya kayak gini. Maksimal 1 halaman, Perancis nggak nerima yang CV-nya 2 halaman itu bakal langsung di skip. Jadi dibikin compact dan straightforward aja, nggak usah dijabarin ini itu nggak, 1 halaman aja cukup. Yang penting pengalaman yang paling relevan buat teman-teman yang kuliah itu biasanya yang di input di CV itu yang paling relevannya apa. Jangan semua pengalaman ditaruh di situ, yang paling relevan sama S2-nya aja. Atau ke teman-teman yang dari SMA mau S1 ke Perancis, kita juga banyak ngirimin orang-orang yang S1 ke Perancis. Nanti biasanya kalian pernah ikut lomba apa, terus habis itu kalian pernah ikut kegiatan apa, cantumin aja. Karena kalau SMA mungkin track record lomba-lombanya belum sebanyak waktu kuliah kali ya, dan belum ada pengalaman kerja juga. Tapi bisa banget. Terus kalau format Europass itu nggak terlalu. Dan yang penting kalau di Prancis sih nggak ada requirement spesifik kayak fontnya apa, size-nya berapa tuh nggak gimana-gimana banget. Next. Dan satu lagi dokumen yang paling penting itu adalah surat motivasi, teman-teman. Jadi kalau kita daftar kampus Prancis tuh udah pasti nanti teman-teman ngelampirin ijazah, transkrip nilai itu udah pasti. Tapi di luar yang dokumen akademis yang paling penting itu CV dan surat motivasi. CV tadi nanti aman lah teman-teman kalau mau konsultasi. Cara bikin CV nanti kita bisa atur, itu gratis. Yang surat motivasi ini yang lebih penting lagi. Surat motivasi itu biasanya intinya adalah kita tuh siapa. Kita ini siapa dan kita tuh plannya mau ngapain. Setidaknya tuh itu 2 poin utamanya dari surat motivasi. Next.
Secara kerangka yang penting kita ngejelasin kenapa kita milih jurusan tersebut, kenapa jurusan itu yang kita pilih. Misalnya tadi kamu psikologi gitu ya. Milih psikologi itu kenapa? Milih psikologi. Itu termasuk nanti berhubungan sama study plan, rencana studi. Waktu milih psikologi emang rencananya mau belajar apa di psikologi gitu. Terus habis itu setelah kuliah mau ngapain? Udah selesai nih nanti kuliah psikologinya. Habis kuliah mau ngapain rencananya. Terus habis itu kontribusinya. Kontribusi nggak usah muluk-muluk ya teman-teman. Misalnya nih kamu psikologi terus kontribusi yang mau diberikan adalah semua orang Indonesia 100% mental health-nya oke. Itu kan nggak realistis gitu ya. Mau berkontribusi semua orang di Indonesia mental health-nya 100% aman kalau saya jadi psikolog. Itu nggak realistis gitu kan. Jadi kita harus bikin kontribusi yang kalau yang after study itu lebih yang kayak personal project, memang rencana pribadi. Terus kontribusi itu versi yang agak lebih gedenya lagi. Tapi tetap harus realistis gitu ya. Terus dan juga harus pede, jadi personal strength, kelebihan diri, kualitas diri, mention aja. Itu bakal ngasih nilai tambah dan kemudian closing statement. Next. Nah sepanjang proses beasiswa, entah itu di dokumennya atau nanti betul teman-teman dipanggil wawancara gitu ya, dipanggil wawancara tentang beasiswa. Setidaknya di semua dokumen dan di diri kita 5 komponen ini yang harus dijaga gitu. Yang pertama konsisten. Konsisten ini maksudnya gini, teman-teman di surat motivasi bilangnya saya mau belajar, kita ganti deh jangan psikologi lagi. Misalnya kamu mau kuliahnya jurusannya apa? Pernah kepikiran nggak? Hukum, oke. Misalnya kamu mau kuliah jurusan hukum. Di surat motivasi kamu bilang kamu ingin memperbaiki cara penegakan hukum di level kabupaten misalnya. Tiba-tiba waktu kamu dipanggil wawancara, kamu ngomonginnya yang di level negara. Atau kamu ngomongin hal yang nggak nyambung dengan surat motivasi, itu konsistensinya maksudnya di situ. Jadi apa yang kita tulis dengan apa yang kita sampaikan di wawancara itu konsisten. Terus personal, teman-teman boleh banget mencantumkan kayak sedikit cerita tentang apa yang kalian, yang jadi triggernya kalian kenapa milih jurusan itu. Yang ibaratnya kayak, misalnya milih hukum karena saya lihat tetangga di penjara, padahal dia harusnya nggak kayak gitu. Nah, ada cerita yang memang real yang kalian alami yang jadi latar belakang kalian, tapi jangan ngarang-ngarang juga gitu, tapi mungkin ada personal experience atau personal story yang membuat kalian tergerak kayak, oh ini nih alasan saya milih jurusan ini gitu. Honest ya, ini biasanya sinkron antara konsistensi dan honesty ya. Jadi kalau kita konsisten dan kalau kita jujur pasti apa yang kita sampaikan bakal selalu relevan, nggak mungkin tiba-tiba berubah ceritanya. Straightforward, Perancis tuh nggak terlalu suka terlalu ngawang-ngawang kemana-mana, makanya surat motivasi itu juga biasanya 1 halaman. Jadi CV 1 halaman, surat motivasi itu juga 1 halaman, nggak boleh terlalu banyak. Jadi kalaupun tadi misalnya mau nyeritain personal experience tuh nggak apa-apa, tapi dikit aja, kayak di pembukaan di awal. Yang tiba-tiba jadi bahas yang tadi tetangga saya di penjara, terus nyeritain masa kecilnya gimana, dia sebaik apa, itu mereka nggak perlu tahu kampus dan juga pemberi beasiswa gitu ya. Ini straightforward, langsung ngejelasin detail step by stepnya apa. Dan komprehensif. Komprehensif di sini maksudnya adalah pemahaman kalian yang komprehensif. Kalian mengerti apa yang kalian mau, kalian mengerti kenapa kalian milih jurusan itu, kalian mengerti nanti setelah studi mau ngapain. Comprehensive understanding terhadap the whole process. Kaliannya, studinya, kampusnya, jangan sampai kalian milih kampus, milih jurusan di Perancis tapi ditanya kenapa milih jurusannya di kampus itu. Terus kalian diem, nggak bisa bilang. Jadi kalau misalnya dari part komprehensif ini, maksudnya comprehensive understanding tentang diri kalian, tentang kampus yang kalian pilih, tentang jurusan yang kalian pilih, dan projectnya juga harus komprehensif kayak gitu. Next. Nah ini kurang lebih beasiswa tadi kayak gitu. Ini mungkin beberapa contoh alumni ya. Orang-orang Indonesia yang pernah kuliah di Perancis, lalu nama-namanya besar. Ada yang nonton MasterChef? Siapa yang nonton MasterChef?
Atau yang nggak nonton MasterChef pun biasanya tahu ya pasti Chef Renata ya. Chef Renata itu alumni Prancis. Terus mantan wakil presiden Yusuf Kala itu alumni Prancis, alumni INSEAD. INSEAD ini teman-teman tadi mungkin sedikit menyinggung LPDP. Orang Indonesia tuh kalau ke Prancis pakai LPDP biasanya ke INSEAD. Karena INSEAD itu biaya kuliahnya 1,5 M per tahun. Sedangkan LPDP kan nanggung semua ya. LPDP nanggung semua. Jadi daripada milih kampus-kampus lain yang setengah kayak biayanya mungkin masih ke cover atau gimana, milih aja INSEAD 1,5 M biaya kuliahnya. Nah itu orang-orang Indonesia tuh biasanya kalau LPDP ke Prancis ngincernya si ini nih, si INSEAD ini. Karena udah tahu LPDP nanggung semua jadi ya udah INSEAD aja gitu. Tapi INSEAD memang terkenal ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau yang lagi kuliah atau SMA one day kerja di dunia keuangan, perbankan, tuh nama INSEAD tuh sering banget terdengar gitu ya. Terus fashion designer Ibu Poppy Darsono, penyanyi Vira Talisa, terus ada juga mantan Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Supanji. Next. Kita jaringan network Perancis itu ada sekitar 7.000 di Indonesia, 7.000 orang Indonesia yang pernah kuliah di Perancis. Dan ini sering diundang oleh Bapak Duta Besar untuk makan-makan di rumah beliau. Ini Pak Duta Besar kita itu sangat apresiasi terhadap orang Indonesia yang pernah kuliah ke Perancis dan sering mengadakan kegiatan rutin makan malam di rumah Bapak Duta Besar. Next. Nah sekarang gimana caranya kuliah ke Perancis? Next. Intinya nanti teman-teman konsultasi aja dengan Kampus Frans Indonesia, kita bakal dampingin dari awal sampai akhir. Nanti untuk bahasa, tadi yang saya sempat bilang, sekarang bisa pakai bahasa Inggris, jadi nanti tinggal kita cari program yang paling cocok sesuai kebutuhan kalian. Kita dampingin konsultasinya, pendaftaran kampusnya, sampai nanti ngurus visa. Next. Nah ini IVI, jadi Institut Perancis Indonesia, kita ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Teman-teman kalau yang di Jakarta, monggo nanti main ke IVI Tamrin yang di sebelah Sarinah. Itu Sabtu Minggu kita juga buka ya teman-teman. Ini Sabtu Minggu kita buka, teman-teman kalau mau main ke perpustakaannya. Dan perpustakaan kita itu bukan perpustakaan yang klasik gitu. Jadi setengah ruangannya itu memang buku. Tapi setengahnya lagi itu isinya PS, Nintendo, board games. Dan kalian gak harus membership ke situ. Membership biasanya buat yang mau minjem. Kamu mau minjem buku, minjem kaset, itu iya. Tapi misalnya kalian hari Sabtu ini nih misalnya, main ke IVI, nanti ditanya sama security mau kemana, mau ke perpus. Terus kalian ke perpus tiba-tiba langsung minta sama staffnya buat nyalain PS. Gak apa-apa. Kayak kadang tuh orang main ke EV tuh buat main FIFA gitu ya. Atau Assassin's Creed. Atau kalau Nintendo tuh saya kurang tahu kalau saya soalnya kadang-kadang tuh kalau after office saya main PS di kantor sendiri gitu. Cuma kalau saya biasanya mainnya FIFA gitu. Tapi publik maksudnya orang-orang dari luar itu boleh banget ke perpustakaan kita pengen lihat komik-komik Prancis, mau PS, mau main Nintendo. Yang penting minta izin aja gitu, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk nyalain PS-nya sendiri ya, nggak boleh juga gitu, tapi setidaknya izin gitu. Dan kita nanti hari Jumat tadi saya sempat nyinggung juga kita ada festival film Perancis. Jadi dari hari Jumat 21 November sampai 2 Desember itu 10 hari kita muter film-film Perancis. Di auditorium IVI itu tiket bioskopnya tiket filmnya itu cuma 20.000. Ini nanti teman-teman bisa banget lihat film-film Prancis selama periode festival film. Atau kalaupun nanti setelah 2 Desember festivalnya udah selesai, kita tiap minggu tuh bikin penayangan film Prancis juga. Gitu. Jadi yang penting nanti follow aja di Instagramnya IVI, namanya IVI Indonesia. Di situ informasi tentang workshop, tentang pemutaran film, tentang belajar bahasa Prancis, semuanya ada di situ. Next. Nah ini, yang ini yang Kampus Frans Indonesia. Kalau IVI tadi lebih yang kegiatan bahasa dan budaya, gitu ya. Kalau yang Kampus Frans ini buat yang konsultasi kuliah ke Perancis. Jadi nanti teman-teman kalau yang Jakarta bisa kontak email yang ini yang paling atas. Jadi di situ teman-teman bisa
tanyain apapun ya. Mau nanya cara milih kampus. Mau nanya, Kak gimana caranya bikin surat motivasi, masih ngawang nih, masih nggak tahu nulisnya gimana. Nanti bisa konsultasi juga. Dengan kita sih konsultasi gratis, karena kita dibawa kedutaan. Untuk di Instagram itu di kampus Frans Ina, jadi kita suka bikin postingan-postingan, bikin reels tentang studi di Perancis. Kalian kalau mau lihat orang-orang kuliah di Perancis tuh paling gampang lah dari Instagram kita. Kita juga duta kampus France yang tahun ini tuh dia berhijab. Ini soalnya jadi salah satu concern, kadang-kadang orang kalau berhijab tuh suka takut kuliah di Perancis. Padahal aman-aman aja gitu ya. Bahkan duta kita yang sekarang, duta kampus France Indonesia itu dia berhijab, alumni IPB. Itu sekarang dia lagi kuliah di Perancis dan berhijab, dia bikin-bikin konten dengan berhijab juga nggak apa-apa banget gitu. Next. Ini salah satu pusat bahasa dan budaya Perancis juga yang di luar IVI. Itu kita ada AF di Medan, Bali, Semarang, dan Makassar. Kurang lebih tuh. Jadi saya rasa habis ini kita bisa boleh sharing-sharing. Jadi lebih yang kayak tentang budaya Perancis, orang Perancis, kuliah di Perancis. Saya kebetulan teman Perancis itu banyak ya dari dulu waktu SMA sempat di sana. Waktu kuliah saya juga selalu ada teman-teman orang Perancis. Saya kebetulan alumni HI juga, tapi dari Erlangga, Surabaya, Unair. Dan dulu waktu saya kuliah itu juga saya banyak berteman sama orang-orang Perancis di kampus gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang budaya Perancis, orang Perancis, ini memang saya rasa momen yang cocok gitu ya buat kita saling sharing tentang negara Perancis, orangnya dan juga sistem kuliahnya di sana. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Merci beaucoup, terima kasih. Kita mungkin bisa tanya jawab. Terima kasih Wak, insightful sekali ya. Tapi satu Mas Duma, sebelum saya buka ini pertanyaannya, dulu teman saya juga ada yang sempat mungkin pertukaran pelajar ya ke ini waktu kami S1 dulu. Mereka cerita katanya di Prancis itu juga ada perbedaan biaya living cost, misalnya kayak naik bus itu kalau ada kartu pelajar lebih murah gitu. Jadi selain selain kampusnya living costnya juga sedikit berbeda gitu. Mungkin benar nggak sih, masih nggak sampai sekarang tuh? Masih banget. Mungkin karena tadi kita bahasnya beasiswa, saya menghapus salah satu slide tentang support dari pemerintah Perancis di luar beasiswa. Ini tadi tentang living cost. Living cost kalau di Paris udah pasti lebih mahal ya. Average-nya itu kalau orang-orang Indonesia, kita sempat sharing dengan mereka, Paris itu sekitar 17 juta per bulan. Itu sudah semuanya include. Kalau di luar Paris biasanya di 14 juta gitu per bulan. Dengan beasiswa yang tadi kita bahas itu semua udah ke cover, udah pasti. Nah, tapi kalau dengan biaya sendiri, tadi misalnya tentang transportasi, kartu pelajar itu kita bilangnya kartu sakti biasanya. Karena kartu pelajar itu kita ke bioskop, kita tunjukin, tiba-tiba harga tiketnya jadi murah. Kita mau langganan, ke kebun binatang, kita mau langganan bus gitu ya, langganan tram atau metro. Kalau metro itu MRT berarti ya. Public transport, waktu kita lagi ngisi data terus kita nunjukin saya pelajar gitu. Tiba-tiba diskon. Kita ke museum, teman-teman ada yang tahu nama museum yang ada Mona Lisa-nya? Museum apa? Bacanya Louvre gitu ya. Museum Louvre kalau teman-teman lagi di Prancis sebagai pelajar, itu nanti waktu di pintu masuk nunjukin itu udah tiba-tiba di diskon gitu. Jadi kartu pelajar itu bener-bener ini banget ya, kartu sakti. Jadi benar kalau nanti public transport, ikut festival, ke museum, ke bioskop, ke restoran juga sama. Bahkan kalau di kantin-kantin kampus itu biasanya tuh sekitar 4 euro sekali makan. 4 euro tuh mungkin sekitar 60 ribuan atau lebih. Tapi 4 euro tadi itu benar-benar dari pembuka, inti, penutup sampai minum.
Saya juga dulu waktu SMA di Prancis tuh gitu, saya sempat kaget karena ya kalau kita kan modelannya tenan gitu, ntar kita milih ya mau makan apa, makan mie ayam, makan bakso apa gitu. Kalau Prancis kan biasanya mereka udah ada menunya, kita tinggal ngambil, tapi biasanya itu agak variasi. Karena Prancis banyak orang Muslim, jadi biasanya tuh di kantin-kantin sekolah dan di kantin-kantin kampus itu selalu ada menu ikan. Jadi misalnya nanti kayak kalau enggak sapi atau babi gitu ya, sapi atau babi, ayam, terus ikan yang seafoodnya gitu. Jadi yang kayak ibaratnya kita kan kalau makan yang Muslim kan kalau makan seafood masih nggak apa-apa gitu kan, ikan gitu masih oke. Jadi biasanya karena memang orang Muslim di Perancis banyak, jadi mau itu di kantin kayak dulu saya waktu SMA ataupun di kampus itu pasti ada menu ikannya gitu. Jadi buat yang Muslim bisa ngambilnya yang ikan kayak gitu. Dan enaknya tuh benar-benar gitu. Jadi waktu kita ke kantin tuh udah yang kayak pembuka, inti, penutup, sampai minum tuh udah all in gitu. Kalau mahasiswa biasanya sekitar 4 euro sekali makan. Gitu. Thank you. Nah, teman-teman, kebetulan kami menyiapkan 5 souvenir untuk penanya. Jadi sesuai dengan jumlah souvenirnya, saya buka mungkin 5 pertanyaan, 2 dulu, 2 di awal. Ada yang dari online, ada berapa Mas? Oh belum. Oke, 2 dulu deh. 1 di belakang Masnya, ada 1 lagi Mbaknya yang di depan. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ayu dipersilahkan. Memang tadi saya dari awal memang mau bertanya soal budayanya gitu ya Mas, karena yang diceritakan tadi betapa ada kemudahan kalau kita mau ke Perancis gitu untuk sekolah. Karena jujur value saya pun, bukan value sih, tapi bayangan saya pun tidak terlalu ingin misalnya ke US dan yang lainnya karena terlalu mendatakan banyak hal, jadi saya nggak suka itu gitu. Dan kalau yang saya mau tanya sederhananya begini Mas, kalau orang ke Amerika kan karena suka pragmatisnya ya gitu, bilang budaya mereka, kehidupan orang Amerika itu pragmatis, sampai-sampai aliran-aliran ilmunya itu juga amat pragmatis, sependek sepengetahuan dari latar belakang ilmu saya gitu. Tapi kalau di Perancis sendiri budaya atau gaya hidupnya itu gimana sih Mas? Karena apakah itu bertolak belakang dengan Indonesia sehingga bisa ketika teman-teman yang mau ke sana tuh mempersiapkan diri soal itu gitu. Tapi fun fact-nya juga tadi kalau disebut fisikawan, malah saya mengenal Perancis itu dari sastranya sendiri gitu. Saya teringat aja Jean-Paul Sartre dengan teman hidupnya yang tidak menikah itu, Simone de Beauvoir, yang sangat luar biasa itu gitu. Nah, mengenal Prancis dari mereka itu kan agak sedikit serem ya Mas, liberal banget. Tapi gaya hidupnya di Prancis itu seperti apa? Apakah pragmatis juga seperti di Amerika atau gimana? Mungkin itu aja pertanyaan. Terima kasih Mas. Oke, bagus pertanyaan. Tepuk tangan dulu dong. Satu lagi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyai mengenai scholarship bagian living cost. Kan tadi tiap daerah punya perbedaan biaya hidup ya. Saya pengen tanya mengenai contohnya kalau Paris tadi biaya hidupnya bisa 17 juta. Itu pengelolaan scholarship-nya gimana? Apakah ada jenis uang sakunya sendiri? Karena kan kalau biaya hidup mengenai tempat tinggal tuh kan harga udah pasti. Tapi kan kalau masalah makan dan lain-lain kan harganya nggak pasti. Itu saya pengen tahu sih, mungkin ada di setiap tergantung universitasnya kah ada uang sakunya sendiri atau gimana? Oke, makasih. Tepuk tangan dulu buat pertanyaan kedua. Monggo Mas. Ya, jadi yang pertama ya tentang gaya hidup. Perancis itu kalau saya coba rangkum atau saya coba deskripsikan secara simpel, orang Perancis itu sangat respectful. Maksudnya apa? Maksudnya gini,
Mungkin teman-teman udah tahu lah ya kalau di negara-negara Eropa terus kayak di US gitu kan kayaknya secara kepercayaan tuh mostly sekarang tuh mereka kebanyakan ateis. Perancis itu 50% penduduknya ateis. Terus dari yang porsi tadi ateis nomor duanya Katolik, nomor tiganya Islam kalau di Perancis. Jadi dari orang-orang yang penganut kepercayaan Islam itu nomor 2 gitu ya. Makanya orang Perancis itu banyak orang Islamnya di sana. Nah, respectful maksudnya gimana? Mereka itu benar-benar apalagi yang umurnya 40 ke bawah ya. 40 ke bawah itu benar-benar kayak ya udah semua orang tuh hidup dengan value-nya masing-masing aja dan mereka benar-benar se-open itu dan mereka tidak questioning gitu. Misalnya nih yang tadi saya bilang mahasiswa Indonesia tuh banyak loh yang kayak ke Perancis kuliahnya dengan berhijab. Terus kemudian ya udah dia menjalani hidup dengan values dia dan akhirnya ya udah dia tetap bisa punya teman-teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara dan itu berjalan fine-fine aja gitu. Terus misalnya orang-orang yang misalnya Katolik terus dia kemudian masih yang aktif beribadah gitu. Di Perancis tuh juga ya udah orang-orang yang umur 40 ke bawah tuh saya rasa kalau Perancis di generasi yang 40 umurnya 40 ke bawah itu mereka benar-benar se-respectful itu. Oh kamu cara hidupnya gini. Oh ya udah. Oh kamu cara hidupnya gini. Oh ya udah. Kayak tidak ada yang kayak saling mempertanyakan dan memperdebatkan. Kalaupun berdebat gitu, nah ini juga yang saya suka Mas sama Prancis. Orang Prancis itu kalau debat nggak baper. Kayak ya udah kita debat itu saling ngasih tahu POV-nya saya, POV-nya kamu, POV-nya dia. And that's it. Nggak bersepakat pun nggak apa-apa gitu. Dan mereka nggak pernah membawa itu kemudian misalnya nih orang Perancis kan kalau makan tuh bareng ya, makan siang di meja, makan malam di meja bareng gitu. So di meja tuh habis debat politik gitu, atau lagi debat tentang filosofi gitu. Nanti begitu meskipun itu nggak ada akhirnya, atau misalnya meskipun itu debatnya sempat panas, tapi habis dari makan tuh udah, ya udah gitu, nggak terlalu apa ya mereka baper gitu kalau berdebat gitu kayak ya udah mereka saking respectful itu dengan perbedaan pandangan hidup cara hidup tuh udah ya udah hidup masing-masing aja gitu jadi mereka nggak mereka respectful mereka juga kalau kritis dalam berpikirnya itu bener-bener yang kayak netral gitu ya jadi nggak ada kalau keberpihakan pasti ada lah sedikit banyak ya di negara manapun pasti ada kalau di Perancis tuh kalau saya termasuk yang saya senangnya biasanya orang-orangnya tuh jelas. Ada yang konservatif tuh kelihatan gitu, yang konservatif kelihatan, yang apa namanya yang terbuka kelihatan, yang dia ngambil posisi tengah kelihatan, yang environmentalis, yang peduli lingkungan, yang mandinya pasti pernah ada dengar lah misalnya kayak orang Prancis katanya kayak nggak mandi gitu. Karena dingin ya sebenarnya salah satunya karena dingin. Tapi ada orang-orang Prancis itu yang nggak mandi tuh karena dia environmentalis. Karena dia nggak mau menghabiskan air yang ada di dunia ini yang tersisa. Jadi mandinya tuh diirit-irit gitu. Atau ada juga yang nggak mandinya tuh karena dia itu naturalis. Karena dia merasa badan manusia itu sebenarnya tuh naturalnya nggak boleh tahu dikenain bahan kimia, dikenain sabun, dikenain sampo. Kayak kita harus membiarkan badan kita itu mengeluarkan zat-zat yang seharusnya gitu loh. Itu tapi maksud saya balik lagi ke situ tadi. Di Prancis itu kamu bakal menemukan banyak pola-pola pikir yang apa namanya yang kita mungkin jarang lihat di Indonesia. Dan apapun pola pikir yang kita punya, apapun value hidup yang kita terapkan, orang Prancis itu ya udah mereka open aja gitu. Jadi respectfulnya itu, terus kalau di kelas budaya di kelas itu yang saya suka tuh mereka sangat kritis. Biasanya tuh mereka suka membedah kayak karikatur, membedah lukisan. Jadi kadang sebelum memulai kelas tuh mereka kayak dikasih lukisan suruh tebak. Ini maksud lukisannya apa? Kan Perancis banget ya, kayak ngeliat lukisan terus kita disuruh berpikir, oh ini menurut saya kayaknya si perempuan ini ngantuk deh gitu. Yang satu bilang, enggak saya enggak setuju, dia kayaknya bukan ngantuk deh, ini sebenarnya kayaknya lagi bingung.
Bener yang satu bilangnya itu kan kayak culture-culture yang kita tuh masih belum terlalu nerapin di Indonesia gitu. Dan waktu ujian, ini balik lagi yang kayak agak sedikit konteks culture dalam konteks pendidikan. Mereka kalau ujian itu selalu esai. Selalu esai dari kecil. Dari SD, dari SMP tuh ujian tuh esai. Jadinya mereka kalau ujian akhir semester, UAS, UTS, soal di kertas itu cuma 3, cuma 4, tapi suruh elaborasi. Jadi kita nggak bisa tuh yang cap cip cup itu kita nggak bisa nerapin di Prancis. Saya sempat shock waktu pertama kali UTS di Prancis karena waktu buka lihat soal, loh soalnya cuma 3. Kalau saya nggak ngerti satu pertanyaan tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain udahan gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau kritisnya tuh di situ. Jadi kayak tadi tentang membedah lukisan, membedah karikatur itu kan juga salah satu cara berpikir kritis bahwa kritis dan terbuka gitu loh. Jadi kita waktu dengar opini orang lain, oh dia bilangnya ngantuk karena gini. Kalau saya bilangnya dia bingung karena dia gini. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Nanti si dosennya atau si gurunya bilang sebenarnya kalau dari sisi pelukisnya atau yang si kreatornya itu tuh pesan yang mau dia sampaikan ini. Tapi tadi mau terlepas tadi diskusinya gimana, tiba-tiba yang satu bilang ngantuk sebenarnya juga salah, yang bilang bingung juga salah, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita mencoba untuk mengasah otak, berpikir dan mencoba menjelaskan dengan cara kita sendiri. Nanti baru di akhir biasanya dosen atau guru ngasih tahu, oh si pelukisnya tuh sebenarnya waktu dia bikin ini maksudnya gini gitu. Jadi kurang lebih gitu sih Mas. Dan Perancis mungkin satu lagi itu mereka itu dari segi social life-nya juga mereka itu sangat suka untuk berteman dengan orang lain sebenarnya. Tapi pintu masuknya adalah di bahasa. Saya waktu di Perancis dan gak bisa bahasa mereka di 3 bulan pertama itu saya dulu ngiranya orang Perancis memang yang dingin, gak akrab, terus kayak ya udah individualis lah ya gitu ya. Dan untuk dalam konteks individualistisnya orang-orang, menurut saya Perancis gak se-individualistis itu. Masih ada sisi guyupnya juga, banget malah. Kecuali di Parisnya ya, mungkin kalau Paris karena ibu kota, udah campuran dari berbagai negara, tapi Perancis kalau saya dulu kan di kota kecil malah. Nama kotanya Arras, itu mungkin kalau di Indonesia kayak kota Cirebon kali ya gitu. Jadi nggak besar tapi nggak kecil juga gitu. Jadi itu tuh di kota Arras itu ya gitu kayak dengan orang asing masih sapa-sapaan. Kita di bus itu, kita naik bus aja tuh kita bilang bonjour ke supirnya. Sama kayak teman-teman bayangin naik angkot, naik Jaklingko terus bilang ke abangnya sore bang gitu. Itu kan kayaknya kita nggak melakukan itu gitu ya. Perancis tuh melakukan itu loh. Naik bus bilang bonjour, masuk ke toko roti bilang bonjour, kemana-mana bilang bonjour. Dan berteman sama orang-orang Perancis itu memang sebenarnya pintu masuknya di bahasa. Kalau kita nggak bisa bahasa mereka tuh kesannya tuh mereka dingin, nggak ngajak ngomong. Tapi kalau kita ngajak ngomong, kita yang initiate gitu ya, pakai bahasa Perancis, wah itu welcoming banget. Dan berteman sama mereka juga nggak susah. Nanti biasanya juga kayak agak ada seleksi alamnya juga tuh. Orang-orang tuh nanti pasti bakal berteman yang punya values-nya sama, yang cara hidupnya sama. Berteman dengan orang yang cara hidupnya berbeda, itu biasanya juga sangat possible ketika dua-duanya sama-sama terbuka terhadap perbedaan gitu loh. Tapi orang Prancis itu tidak se-individualistis yang kita kira. Jadi menurut kayak masih sesama tetangga masih ngobrol dengan orang asing ketika ada yang sulit dibantu. Dan contoh satu yang saya pengen share juga, kayak saya kemarin sempat training di Paris itu bulan Maret. Dan stasiun MRT mereka kan banyak yang nggak pakai lift ya, masih tangga. Karena itu MRT mereka tuh udah dari 1800 berapa gitu, udah lama. Jadi cuma beberapa stasiun MRT yang udah ada lift, sisanya tuh masih tangga. Nah saya sebagai pengunjung dari negara Indonesia terus tiba-tiba bawa koper gede gitu kan, saya bawa koper, saya bawa tas jinjing, saya bawa backpack. Ini di Paris loh ya, di kota yang kita selama ini ngira mereka sombong, mereka nggak ramah dan segala macam.
Saya lagi kesulitan ngangkat koper, itu tiba-tiba ada orang Paris tuh ngangkatin koper saya. Ngangkatin koper saya, ditaruh sampai yang paling atas, terus dia pergi aja. Dia nggak bilang hai, dia nggak bilang bye, dia nggak ngajak kenalan, dia tiba-tiba kayak kita lihat-lihatan dan dia kayak ngasih sinyal mau bantuin ngangkat. Dia ngangkat koper saya sampai paling atas, dia tinggal udah dia pergi. Gitu. Jadi sisi apa ya, humanismenya orang Prancis itu masih kerasa banget sih sampai sekarang gitu ya. Meskipun dengan sisi individualistis mereka dan open minded yang mungkin kadang-kadang terlalu too much dalam konteks-konteks tertentu, tapi yang mau saya bilang adalah mereka sangat respectful. Kita dengan apapun prinsip hidup yang kita jalani, mereka respect itu, mereka nggak memperdebatkan, tidak mempertanyakan. Dan seindividualistisnya orang Prancis menurut saya untuk di Eropa, orang Prancis itu tidak seindividualistis itu karena masih banyak negara Eropa lain yang lebih. Ya udah, saya, kamu mau kenapa-napa saya nggak peduli. Itu masih ada banget yang kayak gitu, tapi Prancis tidak salah satunya gitu. Buat mbaknya? Buat mbaknya tadi tentang living cost ya. Jadi ketika kita dapat beasiswa, baik itu yang dari tadi beasiswa Garuda, baik itu dari LPDP, baik itu dari yang IV, itu biasanya living cost-nya itu langsung dikasih ke penerima beasiswanya. Jadi nanti itu kan tergantung beasiswanya ya. Ada yang tadi ngasih 1.100, LPDP itu 1.500 euro. Kalau di euro, mungkin hidup di Paris itu sekitar 1.000 euro. 1.000 euro itu 19 juta berarti. Nah 1.000 euro ini sebenarnya apapun beasiswanya, nanti dikasih langsung ke siswanya ya siswanya yang mengatur keuangannya. Gitu. Jadi mau kamu tinggalnya di Paris, mau tinggalnya di Lille, mau tinggalnya di Lyon, nanti uang bulanannya itu dikasih langsung ke penerima beasiswanya ya dia yang mengatur. Gitu. Jadi nggak ada perbedaan nominal yang diterima oleh si penerima beasiswa. Mau tinggalnya dimanapun, living allowance yang diberikan itu tetap sama. Tergantung kebijakan dari masing-masing beasiswanya. Ya kalau misalnya dapatnya LPDP, berarti ya udah mau kuliahnya di Paris, di Lyon, di Marseille. Selama di Perancis berarti dari LPDP itu ngasih 1.500 euro. Nanti kalau misalnya dari France Excellence yang dari IV, dia ngasihnya 860, malah rada mepet. Sebenarnya kalau yang France Excellence yang dari IV, yang dari kedutaan, itu cukup banget kalau di luar Paris. Kalau yang di Paris tuh agak mepet ya, masih harus nge-cover sendiri. Sekitar 3 juta biasanya. Untuk nambah biar lebih cukup gitu. Tapi kalau di Perancis intinya ketika kita sebagai penerima beasiswa itu uang bulanan tuh dikasihnya langsung ke rekening kita, nanti kita yang mengelola gitu. Tempat tinggal, makan, transportasi kayak gitu. Dan jangan lupa kalau di Perancis tuh visa pelajar, visa kita sebagai pelajar itu boleh juga digunakan untuk kerja part time. Jadi waktu kuliah sambil mau kerja part time tuh boleh banget kalau di Perancis. Cuma ini nggak boleh kalau penerima beasiswa LPDP. Untuk LPDP biasanya nggak ngebolehin kerja part time. Karena 1.500 itu banyak banget, saya nggak tahu deh kalau dengan kurs sekarang ya. 1.500 euro tinggal di Paris, gila itu cukup banget. Kita sebenarnya yang dari sisi kedutaan Perancis itu setiap kita melihat LPDP itu kita kayak beasiswanya tuh memang banyak banget. Kan kayak dari Perancisnya aja yang tadi yang beasiswa yang Eiffel, yang dari pemerintah pusat yang di Paris, Eiffel aja itu ngasih 1.100. LPDP ngasihnya 1.500. Garuda yang buat S1, Garuda itu seingat saya skemanya mirip-mirip LPDP juga, jadi harusnya sekitar 1.500. Jadi cukup banget sih kecuali yang France Excellence. Kalau France Excellence yang dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, itu biasanya cukup banget kalau di luar Paris. Karena dia 860 tadi itu ya paling masih harus cover 140 euro. Kayak gitu. Tapi intinya uang bulanan itu kita yang terima langsung, kita yang kelola langsung. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin satu penanya lagi mungkin. Karena setelah ini kakak-kakak dan mbak-mbak dari PMB akan mengajak teman-teman kampus tour. Jadi kena keterbatasan waktu. Ada satu lagi yang mau bertanya buat Mas Gemma?
Ayo. Oh, oke, Mbaknya di belakang. Kak, saya mau nanya, kira-kira kenapa? Ah, saya Zara Tusinta dari SMKN 59. Saya ingin bertanya, jika kita berhasil diterima untuk berkuliah di luar negeri, kira-kira apakah kita ada pengawasan di sana, kegiatan kita ngapain aja, dan kita belajarnya seperti apa? Sekian, terima kasih. Oke, sebelum saya jawab, maksudnya pengawasan dari siapanya nih? Dari kampusnya atau dari? Dari program yang kita terima, Oke. dari beasiswanya. Oke, iya ini lebih kayak follow up ketika kita udah lagi kuliah di sana ya. Itu bakal balik lagi ya, tergantung beasiswanya didapat dari mana. Yang kita tahu kalau kayak dari Kedutaan Perancis, dari IVI itu biasanya kita selalu ada pengawasannya itu dalam bentuk transkrip nilai per semester. Jadi biasanya kita kalau misalnya teman-teman misalnya S1 di Perancis 3 tahun. S1 di sana 3 tahun terus penerima beasiswa, biasanya kita secara semester per semester tuh kita bakal mengontak dan menanyakan kayak apa namanya tuh kayak transkrip nilainya gimana kemarin semester yang terakhir atau nanti semester kedua, ketiga, keempat. Jadi per semester tuh kita rutin mengawasi transkrip nilainya untuk melihat performa akademisnya seperti apa. Dan dari sisi Kedutaan Perancis juga sebenarnya tuh ketika ada kendala ketika sedang di Perancis, itu penerima beasiswa bisa ngontak kita. Yang tadi kita ada emailnya gitu ya, yang beasiswa itu. Itu jadi setiap ada kendala yang dihadapi oleh mahasiswa kita itu mereka bisa ngontak lewat email beasiswa. Gitu. Jadi kita selalu standby ketika ada sesuatu yang perlu kita follow up, perlu kita bantu. Itu yang dari sisi Indonesianya. Tapi sebenarnya Prancisnya, pemerintah Prancis itu yang tadi kampus France yang saya tadi bilang di awal. Kampus France itu ada kampus France yang pusat, yang headquarter yang di Paris. Jadi buat mahasiswa internasional, ini nggak hanya Indonesia ya, mahasiswa internasional lagi kuliah di Prancis, terus ada kendala atau apa namanya ya ketika perlu bantuan itu biasanya bisa menghubungi kampus France yang ada di pusat, kayak gitu. Terus pengawasan beasiswa tuh biasanya lebih ke performa akademis ya. Kalau saya lihat dari sisi LPDP atau Kedutaan Besar Perancis, kita lebih yang kayak kita standby ketika ada sesuatu yang perlu dibantu. Tapi pengawasan yang reguler itu ada pengawasan nilainya. Apakah nilainya kemarin sempat ada kendala atau nilainya bagus-bagus aja ya. Kalau bagus-bagus aja ya syukur gitu ya. Ya kalau misalnya kayak ada, oh ternyata baru 1 semester di sana, saya masih bingung sama bahasa Perancis yang formal gitu, bahasa Perancis yang akademis ternyata berat banget misalnya gitu. Jadi pengawasan untuk penerima beasiswa biasanya lebih ke pengawasan per semester untuk melihat apakah performa akademisnya berjalan dengan baik atau enggak, kayak gitu. Dan kalaupun ada apa-apa, biasanya kan kayak ada teman-teman dari KBRI Paris gitu ya. Jadi teman-teman dari Kedutaan Besar RI di Paris itu biasanya mereka juga ada kontak personnya. Dan jangan lupa kita kalau kuliah di Prancis itu pasti bisa bertemu dengan teman-teman PPI. Ada yang tahu kepanjangan PPI? Ada yang tahu kepanjangan PPI? Itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. PPI ini intinya organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri, teman-teman. Jadi ada PPI Jerman, ada PPI Prancis, PPI Belanda, PPI Amerika gitu ya. Dan di Prancis kita ada 15 PPI. Jadi tersebar di seluruh Prancis, mostly memang di kota-kota besar. Jadi kalau udah kuliah di Prancis tuh nggak perlu takut nggak ada orang Indonesia. Teman-teman PPI itu rame, mereka sering bikin event, bikin lomba, 17 Agustus, Hari Batik, Hari Kartini, segala macam. Pokoknya kalau udah di Indonesia, Lebaran, Idul Adha gitu ya. Jadi apa namanya, Natalan segala macam. Jadi kalau udah di Perancis, teman-teman nggak perlu khawatir, ada banyak teman-teman Indonesia juga. Dan mungkin saran terakhir dari saya,
kalau nantinya semoga ya nanti ada mungkin 3 orang, 10 orang, 50 orang yang dari sini ntar bisa kuliah ke Perancis. Saran dari saya itu adalah waktu udah di Perancis, nggak apa-apa banget kok punya teman orang Indonesia biar biar tetap kerasa ada rumah gitu ya segala macam. Tapi sayang banget kalau udah di Perancis nggak temenan sama orang lokal. Jadi karena kita tuh pasti punya kecenderungan untuk nyari yang sama, nyari orang Indonesia lagi, ntar hangoutnya sama orang Indonesia lagi, makannya sama orang Indonesia lagi, kemana-mana sama orang Indonesia lagi. Itu sayang banget kalau udah di Perancis, udah di lingkungan mereka, nggak punya teman lokal, itu sayang banget. Karena punya teman lokal itu apa tujuannya? Masa tujuannya adalah ya kita bisa praktis bahasanya dengan lebih lancar karena langsung sama native-nya gitu ya. Terus kemudian kalau one day kita udah selesai kuliah, kita udah kembali ke Indonesia lagi, terus one day mau main ke Perancis lagi tuh udah ada kontaknya, udah ada temennya kita di sana gitu loh. Dan juga kayak berteman sama orang lokal itu juga salah satunya ya biar kita bisa discover culture mereka. Kayak apa namanya, oh perayaan-perayaan apa sih yang biasanya mereka adain setiap tahunnya. Perancis kan memang base-nya Katolik ya. Tapi makin ke sini sebenarnya perayaan-perayaan nasional Perancis itu jadinya lebih ke kultural gitu. Jadi kayak Paskah, terus Natal gitu-gitu, ya balik lagi karena tadi 50%-nya ateis, jadi perayaan-perayaan agama yang dulunya bersifat religius, jadinya sekarang lebih kayak cultural aja gitu. Jadi apa namanya, dengan punya teman lokal kita jadi tahu nih kayak kegiatan-kegiatan apa yang biasanya mereka rayain. Kayak kita kan ada 17 Agustus, ada Hari Pendidikan, Hari Kartini. Nah kalau kita nggak punya teman lokal, kita nggak mungkin tahu tuh hari-hari yang biasanya penting buat mereka kayak gitu. Jadi ini yang sering saya memang bilang bahwa kalau kuliah di luar negeri, sebenarnya dimanapun itu, termasuk Perancis, gak apa-apa temenan sama orang lokal, tetap keep in touch sekali sebulan, 2 kali sebulan, tapi jangan sampai terlalu sering sama orang Indonesia terus jadi nggak punya teman lokal gitu, itu sayang banget. Jadi ya dibikin beragam aja temennya, punya temannya orang Indonesia juga, punya teman lokal juga, dan tentunya punya teman internasional. Karena tadi yang saya bilang ya Perancis itu nomor 5 dalam konteks international studentsnya paling rame. Jadi kalau udah kuliah di Perancis nggak mungkin di kelas itu isinya cuma orang Perancis. Tiba-tiba dari Jerman, dari Yunani, dari Thailand, dari Vietnam gitu pasti banyak banget gitu. Jadi dalam bertemannya kalau bisa berteman sama orang Indonesianya iya, sama orang-orang Perancis lokal iya, dan teman-teman internasional juga bisa banget. Karena begitu udah di Perancis semua opportunity tadi kebuka kayak gitu. Oke, terima kasih. Duh, rasanya masih pengen ngobrol ya, tapi sayang waktunya terbatas. Nah, respon tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bima, program studi hubungan internasional sebenarnya punya 2 support system untuk membantu teman-teman lebih berkarya gitu ya, lebih keluar lagi. Yang pertama di kami ada mata kuliah bahasa Prancis, selain bahasa Jepang, bahasa Cina, dan juga tentu saja bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya, aduh kalau sekarang nih rada deg-degan nih ke Prancis nggak dapat izin juga, ayo bergabung dulu di HI, kita belajar bahasa Prancis di HI dulu sebelum kuliah ngambil S2 dan doktoralnya di Prancis. Yang kedua juga program studi hubungan internasional dan FISIP itu punya kerjasama dengan UNDP program. Tadi ketika Mas Gema mempresentasikan tentang gimana sih cara dapat beasiswa, salah satunya kan membangun surat presentasi diri gitu ya, curriculum vitae, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya, itu kita ada soft skill dari UNDP program yang membantu teman-teman untuk belajar bagaimana cara mempresentasikan diri lewat lewat tadi ya kurikulum vitae dan lainnya untuk kebutuhan beasiswa atau kebutuhan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa setelah ini ada Om Rama dan Mbak Irma di belakang yang akan membawa teman-teman berkeliling di
kampus. Sebelumnya mungkin Mas Dedi ditampilkan dulu medsos HI dan Visipus nih untuk di-follow teman-teman. Sambil nunggu Mas Gemma, terima kasih banyak. Nanti saya akan ini lagi ya, follow up lagi yang tentang pembelajaran CV tadi. Saya tagih terus loh Mas. Ada ini ya. Yang di bawah itu ya, bisa diperbesar nggak Mas? Jadi. Terima kasih sebelumnya, maaf saya belum menutup. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya, Dubes Ngopi berikutnya. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Om Rama. Halo. Sore. Oke, seperti yang udah diinformasikan tadi kita akan ada kampus tour sedikit. Saya akan bagi karena ada 6 sekolah ya. Dari SMK Yadika 1, mana aja? SMA Yadika 1, sorry. SMA Yadika 1, nanti ini dari mana Pak, sorry? Yadika 3 ya, berarti nanti SMA Yadika 1 dan Yadika 3 ikut dengan Ibu Bibah, ada di belakang di depan lift. Kemudian SMK Yadika 4 sama Yadika 6 nanti ikut sama saya. Terus Yadika 5 sama SMK 59 ikut Ibu Irma yang ada di belakang. Oke? Udah selesai? Oke, izin. Thank you.